Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, student? I hope you still healthy and keep spirit for study now. See you again with Bunda Linda. We will study about English language. Kita pada term 2. What time is it? Pada tema 2, kita akan belajar jam atau waktu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, we pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. For the first study lab activity. Untuk pembelajaran yang pertama, kita lab activity, aktivitas lab. Adik-adik mendengarkan, kemudian tulis yang Ibu katakan ya. Listen to the dialogue, say it, and write it down. Dengarkan yang Ibu katakan dan tulis di bawah ini. For the first, do you get up at 4 o'clock? Apakah kamu bangun jam 4 pagi? No, I don't. I get up at 4:30. Tidak, saya bangun jam 4:30 gitu ya. Jam 4:30 menit. Kalau 4 o'clock itu jam 4 pas. Kemudian, what time do you go to school? Jam berapa kamu berangkat ke sekolah? I go to school at 6 o'clock. Saya berangkat sekolah jam 6 pas gitu ya. What time does your sister get up in the morning? Jam berapa saudara perempuanmu bangun di pagi hari? She gets up at 4 o'clock. Dia bangun jam 4 pas. Kemudian, does your sister go to school at 6 o'clock? Apakah saudara perempuanmu berangkat sekolah jam 6 pas? Yes, she does. Ya, dia berangkat jam 6 pas. Kemudian, what time does your father go to work? Jam berapa ayahmu berangkat bekerja? He goes to work at 6:30. Dia berangkat bekerja jam 6:30 gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui atau bagaimana caranya kita mengucapkan waktu yang tepat dalam bahasa Inggris? Nah, sekarang di sini kita bahas. How to tell the time, bagaimana menjelaskan waktu? Nah, first sentence, say o'clock and then minutes. Yang pertama katakan jamnya dulu, baru kemudian jam berapa, lewat berapa menit begitu ya. Kita ucapkan jamnya dulu, baru menitnya. For example, contohnya, jam 7:45. Kita mengucapkannya 7:45, 7:45 gitu ya. Kemudian yang kedua, for 1 until 9 minutes, let's say oh. Jadi untuk
menit pertama sampai menit ke-9 itu cukup kita katakan oh. Example, contohnya jam 11:06. 11:06 gitu ya. Ini cara simpelnya kita mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau cara yang lebih populer gitu ya, yang bahasa-bahasa gaulnya yang sering digunakan gitu ya. Mengucapkan menit terlebih dahulu lalu diikuti dengan jam. Jadi kalau bahasa gaulnya dibalik, kita ucapkan menit dulu baru jamnya. Nah, kita gunakan pas itu untuk menit pertama sampai menit 30. Bagaimana contohnya seperti ini? Nah, jam 7:15 menit. Nah, karena menitnya masih 15 berarti masuk pada pas, yaitu menit 1 sampai 30. Karena lewat 15 kita pakai pas gitu ya. Jam 7:15 menit jadinya 15 minutes. 15 itu 15 minutes, menit past 7 gitu ya. Kita ucapkan menitnya dulu, kemudian kita ucapkan jamnya. Terus kalau used to, kita menggunakan to untuk menit ke-31 sampai 59. Nah, ini contohnya. Jam 7:45 menit. Nah, 45 menit ini masuk di kategori 31 sampai 59 gitu ya. Kita pakai tuh, caranya kita sebutin 15 minutes to 8. 15 minutes ini 15. Kenapa begitu? Jadi pengucapannya 15 minutes to 8. 15 menit menuju jam 8 gitu ya. Jadi kalau pakai pas itu 15 menit dari jam 7. Kalau pakai to itu 15 menit, to itu menuju jam 8. Seperti itu ya. Kemudian nah ini different time in English for formal. Perbedaan waktu dalam bahasa Inggris untuk yang resmi ya. For the first, untuk yang pertama, between 00 until 12 itu kita pakai IM. IM itu artinya anti-meridium. Ini antara jam 12 malam 00.00 itu jam 12 malam atau jam 000 sampai jam 12 siang kita menyebutkannya pakai IM. Contohnya jam 3:15. Nah, ini berarti jam 3 subuh itu ya. Jam 3:15 subuh atau pagi. Maka kita pakai 3:15 3:15 IM gitu ya. Kemudian kalau antara between 12 until 000 we use PM post meridium. Nah, ini antara jam 12 siang sampai jam 12 malam atau sampai jam 000 malam itu kita pakai PM. Jadi diingat-ingat, kalau pagi sampai siang kita pakai IM, AM. Kalau dari jam 12 siang sampai malam kita pakai PM gitu ya. Nah, nih contohnya. Jam 5:15, ini 5:15-nya sore. Nah, kita pakai
15 p.m. Itu ya. Kalau kita pakainya jam 5 sore, jam 5 pagi gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita pakai IM untuk pagi, PM untuk sore atau malam. Seperti itu ya. Another way for say, kata lain untuk mengungkapkannya. Nah, kalau 15 minutes atau 15 menit, kalau kita sering mengucapkan 15 menit itu seperempat gitu ya. Itu kita bisa mengucapkannya a quarter to gitu ya. A quarter to itu 15 menit. Nah, seperempat jam kita pakai a quarter to atau 15 minutes. Ini kata lainnya saja ya, untuk memudahkan kita memahami, menyingkat kalimat. Nah, ini contohnya. Jam 3:15. Kita bisa mengucapkannya a quarter past 3. Gitu ya. 15 menit kita ganti a quarter, terus pas karena 15 menit masih dalam kategori penggunaan pas, kemudian 3 kita sebutin menitnya dulu, kemudian jamnya a quarter past 3 gitu ya. Nah, yang kedua 30 menit pas. Nah, kalau 30 menit bisa kita ganti dengan half, setengah, half pas. Nah, ini contohnya. Jam 5:30 atau setengah 6. 5:30 kita sebutin dulu menitnya. 30 menit kita ganti half. Pas 5. Kenapa masih pakai pas? Karena pakai pas ini masih masuk kategorinya di 1 sampai 30 pakai pas gitu ya. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat nih contoh jam. Di atas kita lihat di o'clock. Nah di o'clock ini jam 12 pas. Kalau pas jamnya yang panjang itu pas di 12, maka kita pakai o'clock. Contohnya tadi jam 11 pas, makanya kita bilang 11 o'clock. Jam 6 pas, 6 o'clock. Jam 7 pas, 7 o'clock gitu ya. Kemudian kalau jarum panjangnya di angka 3, itu berarti kan lewat 15 menit. Nah, bisa kita pakai a quarter past gitu ya. Penggantinya 15 menit atau seperempat itu kita pakai a quarter. Kemudian kalau jarum panjangnya di angka 6, berarti lewat 30 menit. Kalau 30 menit bisa kita ganti menggunakan half past, setengah gitu ya. Terus kemudian kalau jarum panjangnya di angka 9, itu kita juga pakai quarter to gitu ya. Karena 15 menit untuk menuju ke pas jamnya seperti itu. Kemudian, nah, look at the below picture. Kita lihat jam itu ya. Nah, di sini contohnya jam 7 pas, 7 o'clock. Jam 7:10. 10 pas 7. 17:20. Nah, ini kalau pakai 24 jam ya, 17:20 berarti kita sebutin menitnya dulu. 20 pas, kemudian jam 17 itu jam berapa? Jam 5, maka kita sebutkan 5 gitu ya. Terus kemudian jam 0:00,
itu kita pakai midnight atau tengah malam gitu ya. Kemudian kalau jam 12 siang 12 itu kita pakai midday atau noon. Jadi midday itu tengah hari gitu ya, pertengahan hari gitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi di kalimat yang pertama. Use in the morning, kita menggunakan kata-kata pagi atau morning sebelum jam 12 siang. Before at 12. Before at 12 gitu ya. Atau before midday gitu kita menyebutkannya. Jadi sebelum jam 12 siang kita tetap menggunakan morning gitu ya, pagi. Nah contohnya jam 3:15, jam 3 subuh, jam 3 pagi lewat 15. 15 seperempat kita pakai a quarter past. Kemudian jam 3-nya 3 in the morning gitu ya. Nah, kita lihat lagi di kalimat yang kedua. Use menggunakan in the afternoon atau night. Setelah jam 12 siang atau malam. Contohnya, jam 3:15. Maksud di sini jam 3 sore lewat 15. Lewat 15. 15 berarti seperempat. Seperempat kita pakai a quarter past. Kemudian jam 3-nya 3 at night. Seperti itu ya. Kemudian, nah di sini kita lihat, bagi adik-adik yang sudah memiliki buku bisa dilihat di halaman 24. Nah, di sini contoh kita lihat di situ. Di situ menerangkan jam 11 lewat, kalau yang panjang di angka 1 berarti lewat 5 menit gitu ya. Setiap angka mengandung 5 menit ya, bisa diingat-ingat. Nah, sekarang kalau yang gampangnya kita sebutin jamnya dulu. It is, ini, 11, 11, 5. Ingat, kalau menitnya masih di kisaran 1 sampai 9 menit, itu masih kita sebutkan 5 gitu ya. Atau kita sebutkan menitnya dulu. It is 5 minutes. Masih 5 menit berarti masuk di past. It is 5 minutes past 11. Jadi ini 5 menit dari jam 11 gitu ya. Atau ini lebih 5 menit dari jam 11 seperti itu. Kemudian ini jam 10 lewat 10 menit. Kita sebutin jamnya dulu. It is 10 gitu saja ya. Kenapa nggak ada Karena kalau kan dari menit pertama sampai menit 9. Ini sudah menit 10. Jadi tidak usah pakai langsung. Jam 10 lewat 10. 10. Seperti itu saja ya. Atau kita sebutkan menitnya dulu. It is 10 minutes past 10. Pakai pas karena masih di kisaran 1 sampai 30. Kemudian jam 5 kurang seperempat gitu ya. Atau jam 4 lewat 45 menit. Kita sebutkan jamnya dulu. It is 4. Terus kemudian menitnya 45 gitu ya. Atau kita sebutkan menitnya dulu.
Nah, karena ini menitnya 45, jadi kita pakai to. It is 15 minutes to 5. Ini 15 menit menuju jam 5. Seperti itu ya. Kalau tuh kita sebutkan menit sisanya ya. Kita sebutkan jamnya dulu nih. It is 3:50. Ini jam 3:50. Atau kita sebutkan menitnya dulu. Nah, ini karena 50 masuk di to, jadi kita sebutkan sisanya. Kalau untuk jam 4 pas berarti masih sisa 10 menit. It is 10 minutes to 4. Ini 10 menit menuju jam 4. Di sini kita lihat juga. Kita sebutkan jamnya dulu. It is 9:35. 35. Jam 9:35. Atau kita sebutkan menitnya dulu. It is 25 to 10. Ini 25 menit menuju jam 10. Nah, seperti itu ya cara menyebutkan jam. Nah, sekarang coba kita lihat latihan. Di sini ada jadwal penerbangan gitu ya. Dan juga ada waktu-waktunya. Kalau departure itu keberangkatan, kalau arrival itu waktu tibanya gitu ya. Kita lihat di kalimat yang pertama. How long does it take you to go to Denpasar? Berapa lama yang kamu habiskan untuk menuju ke Denpasar? Kita lihat penerbangan Denpasar. Kalau berangkatnya jam 8, datangnya jam 9 berarti 1 jam perjalanan. Jadi kita jawab I take to go to Denpasar 1 hours. 1 jam, 1 hours. Terus kemudian yang nomor 2. What time does the plane arrive in Medan? Berapa waktu penerbangan sampai di Medan? Nah, jam berapa sampai di Medan? Kita lihat penerbangan Medan. Nah, ini departure-nya jam 9, arrival-nya jam 11.30. Ini yang ditanyakan datangnya, arrive. Berarti kita sebutkan saja. Gimana kalau jam 11:30? Nah, kita ingat-ingat 30 bisa kita pakai half. Jadinya it is half past 11 berapa? 11. It is half past 11. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa kalian lanjutkan sendiri. Sekarang tugas untuk adik-adik adalah kerjakan pada buku paket bahasa Inggris halaman 26 sampai 28. Kemudian hasil kerjanya dikirim pada link yang Ibu berikan ya. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next study. Bye-bye.